Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di Reading Vlog kami. Kali ini kami ingin mengulas sebuah novel berjudul Janji karya Terelie. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widya Wulandari dan saya Mahdia Andi Lestari. Di vlog kali ini, kami ingin melakukan reading vlog yang akan kalian saksikan dengan penuh rasa penasaran karena banyak part-part yang membuat kalian mempunyai keinginan untuk nonton terus-menerus. Selamat menyaksikan. Kita semua adalah pengembara di dunia ini. Ada yang kaya, pun ada yang miskin. Ada yang terkenal, ada yang berkuasa, juga ada yang bukan siapa-siapa. Ada yang seolah bisa membeli apapun, melakukan apapun yang dia mau, hebat sekali. Ada yang bahkan bingung esok harus makan apa. Tapi sesungguhnya di manakah kebahagiaan itu hinggap? Di manakah hakikat kehidupan itu tersembunyi? Apakah seperti yang kita lihat dari luar saja? Inilah kisah tentang janji. Kita semua adalah pengembara di dunia ini. Dari hari ke hari, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kejadian-kejadian lain, terus mengembara. Dan kita pasti akan mengenapkan janji yang satu ini, mati. Novel ini menceritakan tentang 3 sekawan bernama Hasan, Baso, dan Kaharudin yang bersekolah di sebuah sekolah agama bersama ribuan santri lainnya. Hasan, Baso, dan Kaharudin adalah 3 santri yang berasal dari 3 latar belakang keluarga yang berbeda. Di sekolah, mereka terkenal dengan kenakalannya. Semua guru di sekolah itu sudah kewalahan dengan kenakalan mereka. Hampir semua kenakalan sudah mereka lakukan di sekolah itu. Mulai dari bolos dari pondok, menyembunyikan barang milik murid lain, menjahili guru-guru, merusak mesin air, membuat satu pondok tidak bisa mandi selama 2 hari, bertengkar dengan murid lain, dan lain sebagainya. Hingga pada suatu hari, 3 sekawan ini melakukan kesalahan yang fatal, yaitu memperlakukan tamu agung pesantren itu dengan tidak sopan. Mereka pun dipanggil oleh Buya, yaitu pemimpin sekolah tersebut, untuk diberi hukuman. Namun, sebelum memberikan hukuman, Buya menceritakan bahwa di sekolah tersebut pada 40 tahun yang lalu, ketika sekolah ini masih dipimpin oleh ayahnya, bahwa ada seorang santri yang nakalnya melebihi mereka. Namanya Bahar Safar, berkelahi dengan penduduk, diam-diam pergi ke desa terdekat menyambung ayam, minum tuak, hingga yang paling parah adalah menghilangkan nyawa salah seorang santri walaupun tidak sengaja. Akhirnya, atas kesalahan anak tersebut, Buya pun merasa gagal mendidik Bahar. Dengan berat hati dan linangan air mata, Buya mengeluarkan Bahar dari sekolah tersebut, mempersilahkan Bahar pergi kemana saja ia suka. Bahar diizinkan pergi dari pesantren dengan diberikan sebuah pusaka yang mana terdapat 5 pusaka. Pertama, selalu menghormati dan membantu tetangga. Kedua, selalu melindungi yang lemah dan teraniaya. Ketiga, senantiasa jujur dan tidak pernah mencuri. Keempat, bersabarlah atas apapun ujiannya. Kelima, bersedekah, dan bersedekahlah. Buya atau pemimpin sekolah agama sekarang menghukum 3 sekawan untuk mencari Bahar dan menyampaikan pesan ayahnya kepada Bahar. Setelah menerima bekal dari Buya, 3 sekawan pun memulai perjalanan ribuan kilometer dan singgah di banyak tempat untuk mencari seseorang yang bernama Bahar. Kelebihan dari novel Janji ini yaitu pertama, cover. Cover novel ini memiliki desain yang sederhana namun banyak makna. Ilustrasi yang digunakan mencerminkan nuansa harapan dan perjuangan. Juga memiliki hubungan antar isi dan cover ini. Hal ini membuat kita sebagai pembaca penasaran kenapa Terelie menggunakan gambar kuburan sebagai cover utama, juga membuat pembaca penasaran akan isi cerita yang penuh makna. 1. Isi buku. Alur dan gaya bahasa. Alur cerita mengalir dengan baik menggunakan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Terelie mampu menyajikan narasi yang penuh emosi dan inspirasi
membuat pembaca merasa dekat dengan karakter utama. 2. Nilai moral. Novel ini kaya akan pesan moral, terutama tentang pentingnya memegang teguh janji dan nilai kejujuran dalam kehidupan. Banyak bagian cerita yang mengunggah perasaan dan memberikan pelajaran hidup yang mendalam. 3. Karakterisasi. Tokoh-tokoh dalam novel ini memiliki karakter yang kuat dan realistis. Perjalanan hidup Bahar digambarkan dengan detail sehingga pembaca dapat merasakan perjuangannya dari awal hingga akhir. 4. Latar yang kuat. Latar desa dan berbagai tempat yang digambarkan dalam novel ini terasa hidup dan mendukung cerita dengan baik. Dan novel ini banyak sekali sisi positif yang bisa diambil. Petua-petua hidup diselipkan dalam setiap alur dalam novel ini. Nilai plusnya juga terdapat di alur saat Bahar berada di penjara. Penjabaran tentang penjara di tahun 1980-an begitu detail, pembaca seakan-akan diajak ikut masuk untuk merasakan kehidupan dalam penjara. Dikutip dari postingan akun Instagram Terelie, sang penulis novel ini, bahwa dia melakukan riset yang mendalam untuk menjabarkan kehidupan di dalam penjara. Salah satunya dengan bertanya langsung kepada orang-orang yang pernah masuk penjara dan membaca informasi yang bersangkutan dengan narapidana dan penjara. Tidak hanya itu, saat memasukkan fase ini, di mana Bahar menjadi seorang penambang emas, latar tempat ini di sebuah pertambangan dijabarkan tak kalah detailnya, bagaimana proses tambang emas berpotensi dan sebagainya. Dengan demikian, novel ini tidak akan diremehkan dan bukan termasuk novel yang asal-asalan. Novel ini menekankan kepada pembaca untuk saling tolong-menolong, untuk ikhlas, membantu dan memuliakan tetangga, tidak berharap lebih, jujur dan tidak mencuri serta bersedekah. Nilai-nilai religius bertaburan dalam setiap alur novel ini. Sekian dari kelebihan dari novel Janji ini. Di sisi lain, novel Janji ini terdapat pula kekurangannya, yaitu novel ini tidak bisa dibaca oleh semua kalangan. Terdapat banyak unsur kekerasan dalam novel ini, hal-hal yang tidak senonoh dan menjijikan, terutama dalam bab kehidupan dalam penjara, serta pertambangan emas dan saat Bahar memakan makanan anjing di rumah bos Ancong untuk membebaskan Mas Puji tetangganya. Selebihnya, novel ini aman-aman saja dibaca asal lebih banyak diambil sisi positifnya. Kesimpulan, Janji adalah sebuah novel yang layak dibaca, terutama bagi mereka yang mencari cerita dengan pesan moral yang kuat dan mendalam. Terelie berhasil menghadirkan sebuah kisah yang menginspirasi tentang pentingnya menepati janji dan bagaimana hal itu dapat membentuk takdir seseorang. Meskipun ada beberapa kekurangan, kelebihan dari novel ini jauh lebih dominan, membuatnya menjadi salah satu karya yang berharga untuk dinikmati. B. Rekomendasi. Novel yang bisa dikatakan sebagai novel yang nyaris sempurna ini direkomendasikan sekali lagi bagi kalian-kalian yang suka merenung soal kehidupan. Novel ini tidak kekurangan ilmu untuk dipetik di dalamnya. Novel yang cocok dibaca saat santai, sebab novel ini tidak termasuk dalam kategori novel yang berat. Lagi-lagi, penulisnya pintar sekali. Dengan sudut pandang yang berbeda dari novel-novel yang lain, membuat pembacanya terhipnotis dan ikut masuk dalam novel karyanya kali ini. Tentang usia yang direkomendasikan, yang pertama, remaja dari umur 15 sampai 18 tahun. Novel ini dapat membantu remaja memahami nilai-nilai persahabatan dan tanggung jawab. Yang kedua, dewasa muda dari umur 19 sampai 25 tahun. Pembaca dewasa muda dapat menikmati novel ini sebagai refleksi tentang perjalanan hidup dan pentingnya menepati janji. Demikian reading vlog novel Janji karya Terelie. Semoga dengan hadirnya video ini dapat memberikan gambaran bagi yang ingin membaca novel ini. Jika Anda menyukai kisah yang penuh inspirasi dan moral, Janji adalah pilihan yang tepat untuk menemani waktu luang Anda. Kita ada sedikit nih kutipan dari novel Janji. Kita selalu bisa memilih bersabar atau marah, bahkan saat situasi itu sangat menyakitkan. Boleh jadi,
tetap ada kebaikan di sana. Pun ada orang-orang yang sabar dan bersyukur akan memilih mengingat hal-hal yang baik dibandingkan yang menyakitkan. Terelie dalam novel Janji halaman 428-429. Jangan lupa untuk selalu membaca dan mengeksplorasi dunia, karena buku merupakan jendela dunia. Sekian dulu untuk hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Selamat membaca and see you guys!